Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda mahasiswa jurusan PAI semester 7, Fakultas Eptik UIN Syahada ya, yang saya hormati dan sayangi. Selamat berjumpa kembali kali ini di video kita yang ketiga ya. Di video ini, as promised in the class, ini adalah perpanjangan tangan dari video selanjutnya. Bukan selanjutnya, sebelumnya mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi agama. Dan kali ini fokusnya adalah tugas Anda. Jadi tugas ini adalah tugas reflective writing, di mana Anda harus menulis hasil refleksi Anda mengenai hasil diskusi kita kemarin di kelas dan di video pembelajaran yang sudah saya post di YouTube, dan bisa Anda cek kalau belum ya. Dan ini adalah giliran Anda untuk menuliskan, menuangkan hasil refleksi Anda ke dalam bentuk tulisan. Makanya kita sebut dengan reflective writing. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada RTM untuk lembar kerja pertama Anda. Yang pertama ini ada ada beberapa informasi yang mungkin akan Anda butuhkan. Dan di sini judul tugasnya ada reflective writing, dan untuk materi kita yang topiknya akan kita cover di reflective writing ini adalah definisi dan ruang lingkup psikologi, bukan pendidikan ya. Sorry, ini salah ketik, psikologi agama. Nah, untuk CPMK yang harus Anda selesaikan di pertemuan ini adalah Anda diharapkan mampu membandingkan definisi dan ruang lingkup psikologi agama menurut para ahli dengan baik. Dan Anda boleh memakai referensi manapun yang menurut Anda relevan dengan CPMK ini. Kemudian CPMK kedua, sub CPMK kedua maksud saya, ini Anda diharapkan mampu membuat definisi psikologi agama sendiri melalui tulisan reflektif writing ini dengan baik. Kemudian terakhir, Anda juga diharapkan mampu mengkategorikan isu-isu pendidikan yang menurut Anda fenomenanya biasa terjadi di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari Anda ke dalam ruang lingkup psikologi agama. Dan ini juga akan Anda address di tulisan Anda. Nah, untuk kriteria penilaian ini ada 7 aspek yang akan menjadi indikator penilaian tulisan Anda. Nanti yang pertama ada kedalaman pemahaman Anda, kemudian kejelasan konsep, ruang lingkup, pemikiran kritis, relevansi dan rekomendasi, struktur dan kualitas penulisan, serta sumber referensi. Nah, ini masing-masing sudah ada nilainya, bisa dilihat sendiri. Dan untuk jadwal pelaksanaan karena ini adalah minggu kedua, maka tugas ini diberikan di minggu ini dan selesai di weekend ini ya, di hari Minggu di jam 00.00 WIB ya. Jadi mungkin bagi yang merasa ini, wah ini terlalu sedikit waktunya, enggak terlalu sedikit karena tugasnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa lembar saja. Nah, informasi lain yang mungkin harus Anda ketahui adalah bahwa Anda yang nanti terindikasi melakukan salin rekat atau copy paste tidak akan diberikan nilai. Maka untuk menjamin bahwa setiap tugas yang dikumpulkan ini bebas dari plagiasi, maka saya minta Anda melampirkan hasil Turnitin di bawah 25%. Nanti ini boleh disatukan saja dengan file reflective writing-nya sekalian. Baik, kita lanjutkan. Di sini Anda sudah bisa lihat sendiri ada lembar kerja pertama, dan lembar kerjanya nanti harus mengandung identitas ya, nama, NIM, mata kuliah, dan dosen pengampu, serta produk penugasan. Untuk produk penugasan tidak ada opsi lain selain reflective writing. Kemudian untuk konteks tugas ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal mengenai CPMK, maka tugas ini membantu Anda mencapai target tersebut yang sudah dituliskan di bagian CPMK tadi. Nah, untuk contoh Anda sebenarnya bisa lihat contoh manapun, namun di sini ada saya buat satu link video pembelajaran di YouTube yang bisa Anda akses sendiri. Atau Anda juga bisa menggunakan video pembelajaran yang sudah saya post sebelumnya sebagai referensi untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jadikan sebagai panduan untuk menulis tugas reflective writing Anda. Yang pertama, apa menurut Anda yang dianggap sebagai inti dari disiplin ilmu ini? Kemudian, apa saja bidang-bidang yang khusus yang terkait dengan disiplin ilmu ini, serta apakah ada perbedaan atau kesamaan menurut Anda yang mencolok dari definisi dan ruang lingkup psikologi agama yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli. Dan ini bisa ahli manapun, ini nggak masalah, tidak mesti dari video pembelajaran yang sudah saya post sebelumnya, tapi juga ahli lain yang mungkin Anda temukan di literatur yang berbeda ya.
Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah mengapa disiplin ini menurut Anda penting dalam konteks pendidikan agama Islam dan dalam konteks peran Anda sebagai calon guru PAI, gitu ya. Nah, untuk instruksinya di sini ada beberapa. Yang pertama, Anda silakan cari dan baca sumber-sumber teks atau artikel akademik yang relevan dengan tugas ini, dengan topik ini, dan ini bisa Anda lakukan di perpustakaan atau cari sendiri melalui sumber online, all over the internet. Jumlah halaman untuk tugas ini adalah 3-4 halaman, tapi ini tidak termasuk referensi ya. Untuk cover saya kira tidak perlu karena ini hanya esai sederhana saja sebenarnya. Dan tapi referensi wajib ada. Nah, referensinya wajib ada dan saya minta untuk menggunakan referensi terbaru minimal 5 tahun terakhir ya. Kalau Anda memilih menggunakan jurnal penelitian tertentu boleh silakan, tapi silakan pilih jurnal yang diterbitkan di 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Kemudian untuk format penulisan akademik yang berlaku harusnya sudah khotom lah ya, udah tahu bahwa misalnya huruf yang digunakan boleh pakai Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5. Baik, selanjutnya Anda wajib menyertakan setidaknya 3 referensi akademik yang tadi saya sebutkan di awal bahwa Anda wajib pakai referensi. Nah, ini minimal 3. 3 seharusnya tidak, ini miskin banget sebenarnya untuk tulisan semi ilmiah ya, tapi jadilah 3 pun cukup, dan tolong jangan sampai lebih sedikit lagi dari ini. Kalau lebih banyak bagus ya, tapi itu tadi silakan dipakai referensi yang dipublikasi dari tahun minimal ya, selama-lamanya itu di tahun 2019. Kemudian cantumkan kutipan dan rujukan dengan benar sesuai dengan gaya pengutipan. Kalau di kita itu APA ya, American Psychological Association. Gimana caranya? Nah, ini bagi yang nggak tahu boleh belajar sendiri nanti di internet. Sumbernya banyak, berserak di internet. Silakan pilih yang paling sesuai dengan selera Anda tampilannya ya. Kemudian Anda juga wajib menyertakan bukti pengecekan Turnitin maksimal tadi 25%. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada yang salin rekat, ngambil aja gitu, caplok punya orang dan tempelin di tugas kamu, ganti namanya, selesai. Nah, ini nggak bisa ya. Kemudian tugas ini wajib diserahkan dalam bentuk PDF ke link ya, ini linknya nanti akan saya post di grup WA kita, dengan penamaan file mengikuti format nama Anda dulu, Liah, and then hyphen ya namanya ini, tugas 1 gitu. Kemudian pastikan tugas ini juga submissionnya tidak melewati tanggal yang sudah kita sepakati bersama, yaitu tanggal berapa itu ya? Hari Minggu selama-lamanya di jam 00.00. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan tambahan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya. Boleh melalui WhatsApp pribadi di Japri aja, atau melalui email kalau mau lebih ribet lagi. Tapi email saya kira nanti akan lebih susah ya. Saya tidak selalu buka email dan yang lebih visible adalah WhatsApp. Baik, begitu saja saya kira. Selamat mengerjakan tugas, semoga CPMK-nya selesai nih dengan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.